Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Laila Istiqomah. Saya dari Prodi Pendidikan IPA dengan nomor induk mahasiswa 40014200113. Di sini saya akan melakukan praktikum kimia dasar dengan menggunakan dua praktikum sekaligus. Yang pertama yaitu dengan menggunakan praktikum intro, yang kedua yaitu dengan menggunakan praktikum sistem. Di sini saya akan melakukan praktikum dengan intro terlebih dahulu. Termometer pada air, dan yang terakhir kita meletakkan termometer pada minyak. Langkah selanjutnya yaitu kita meletakkan air dan minyak untuk melakukan dua percobaan, yaitu pemanasan dan pendinginan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah akan terjadi reaksi eksoterm maupun reaksi endoterm. Reaksi eksoterm sendiri merupakan reaksi yang ditandai dengan kenaikan suhu dan pelepasan kalor, sedangkan reaksi endoterm adalah reaksi yang ditandai dengan penurunan suhu dan penyerapan kalor. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah percobaan pemanasan. Apa yang akan terjadi? Mari kita lakukan praktikum bersama-sama. Pada percobaan untuk pemanasan ini, kalor yang berasal dari api akan diserap oleh air dan minyak. Kemudian kalor yang berasal dari air dan minyak ini akan terlepas. Kemudian pada pemanasan ini dapat kita amati bahwa suhu pada termometer yang awalnya rendah menjadi tinggi sehingga terjadi kenaikan suhu. Maka pada percobaan pemanasan ini dapat dikatakan terjadi reaksi eksoterm, di mana ditandai dengan kenaikan suhu dan pelepasan kalor oleh air dan minyak. Kemudian percobaan yang kedua yaitu pendinginan, di mana kalor yang berasal dari air dan minyak akan diserap oleh es batu. Dan pada pendinginan ini juga dapat kita amati bahwa suhu pada termometer yang awalnya tinggi menjadi rendah sehingga terjadi penurunan suhu. Maka pada percobaan pendinginan ini terjadi reaksi endoterm yang ditandai dengan penurunan suhu dan penyerapan kalor oleh suhu. Kemudian kita turunkan air dan minyak, kemudian kita ganti bahannya dengan menggunakan besi dan batu bata. Besi dan batu bata ini akan dilakukan dua percobaan, yaitu pemanasan dan pendinginan seperti pada air dan minyak tadi. Pada percobaan pemanasan, kalor yang berasal dari api akan diserap oleh besi dan batu bata. Kemudian kalor yang ada pada besi dan batu bata akan terlepas. Kemudian juga kita amati bahwa suhu pada termometer yang tadinya rendah menjadi tinggi sehingga terjadi kenaikan suhu. Pada percobaan pemanasan ini terjadi reaksi eksoterm yang ditandai dengan kenaikan suhu dan pelepasan kalor. Kemudian yang kedua yaitu pendinginan. Pada saat pendinginan, kalor yang berasal dari besi dan batu bata akan diserap oleh es batu. Kemudian juga kita amati bahwa suhu pada termometer yang awalnya tinggi menjadi rendah, maka terjadi penurunan suhu sehingga pada pendinginan ini terjadi reaksi endoterm yang ditandai dengan penurunan suhu dan penyerapan kalor oleh es batu. Kemudian kita turunkan besi dan batu bata tersebut, dan kita akan beralih ke praktikum yang kedua, yaitu praktikum dengan menggunakan sistem. Di mana pada
sistem. Yang pertama yaitu orang yang mengendarai sepeda, kemudian ada keran, dan ada sinar matahari, dan yang terakhir ada uap air. Kemudian untuk penggeraknya kita menggunakan generator dan panel surya. Kemudian untuk keluarannya atau outputnya kita menggunakan air, kemudian lampu dan kipas. Sebelum melakukan praktikum, kita harus mencetak energi simbol terlebih dahulu untuk mengetahui simbol-simbol energi, yaitu untuk abu-abu digunakan untuk energi gerak, kemudian biru untuk energi listrik, merah untuk energi panas, dan kuning untuk energi cahaya. Percobaan yang pertama kita menggunakan sistem yang berupa orang mengendarai sepeda. Kemudian untuk penggeraknya kita menggunakan generator dan keluarannya atau outputnya kita menggunakan lampu. Pertama, orang tersebut akan mengayuh sepeda dengan kecepatan sedang. Maka dari sepeda tersebut dihasilkan energi gerak, kemudian akan disalurkan oleh generator, diubah menjadi energi listrik, kemudian di dalam lampu diubah menjadi energi panas dan dikeluarkan menjadi energi cahaya dengan menghasilkan lampu akan menyala. Maka dapat disimpulkan bahwa dari energi gerak akan dihasilkan menjadi energi cahaya, yang mula-mula energi gerak kemudian akan diubah menjadi energi listrik oleh generator, kemudian diubah menjadi energi panas di dalam lampu dan dihasilkan energi cahaya yang berupa lampu akan menyala. Kemudian untuk percobaan yang kedua kita menggunakan keran, di mana pada saat keran dinyalakan maka akan menghasilkan air ya, kita akan menghasilkan air, di mana kemudian akan menghasilkan energi gerak yang dilakukan oleh generator, kemudian akan diubah menjadi energi listrik, dan di dalam lampu akan diubah menjadi energi panas, dan terakhir akan dikeluarkan berupa energi cahaya yang berupa lampu akan menyala, di mana dapat disimpulkan bahwa dari energi gerak dapat menghasilkan energi cahaya. Energi gerak yang berasal dari keran tersebut akan digerakkan oleh generator, kemudian diubah menjadi energi listrik, energi panas, dan dihasilkan energi cahaya. Dan yang ketiga yaitu kita menggunakan uap air, di mana energi panas yang berasal dari api akan dikeluarkan, kemudian digerakkan oleh generator menjadi energi gerak, kemudian akan diubah menjadi energi listrik, kemudian di dalam lampu akan diubah menjadi energi panas dan dikeluarkan menjadi energi cahaya, sehingga lampu akan menyala. Kemudian dapat disimpulkan bahwa dari energi panas dihasilkan atau dikeluarkan energi cahaya, yang melalui proses energi panas diubah menjadi energi gerak, kemudian diubah menjadi energi listrik, energi panas, dan energi cahaya. Kemudian yang terakhir kita menggunakan sistem yang berupa sinar matahari, di mana kita di sini menggunakan penggerak yang berupa panel surya dan keluaran yang berupa lampu. Pada saat kita menggunakan panel surya, untuk sistemnya kita menggunakan sinar matahari, kita dapat memilih apakah kita menggunakan banyak awan, sedikit awan, ataupun tanpa awan. Apabila kita menggunakan panel surya ini, apabila kita menggunakan banyak awan, maka panel surya tidak akan bisa menampung ataupun menangkap energi cahaya yang berasal dari sinar matahari tersebut. Maka kita dianjurkan untuk menggunakan praktikum ini tidak menggunakan awan. Maka energi cahaya yang berasal dari sinar matahari akan ditangkap oleh panel surya, kemudian akan diubah menjadi energi listrik, kemudian di dalam lampu akan diubah menjadi